أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sungguh segala puji hanya milik Allah Ta'ala. Yang kita puji, kepada Allah kita memohon pertolongan, kepadanya kita juga mohon ampunan. Kita pun berlindung kepadanya, kepada Allah, dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, ilah yang berhak disembah, melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba, Nabi dan Rasulnya. Amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, masih bersama saya dengan Muhammad Harun Hamzah dengan channel YouTube Harun Hamzah. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat anugerah yang luar biasa. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda selalu diberkahi hidupnya, diampuni dosanya, disayangi, dicintai, diberikan akidah yang kuat, kokoh, tentunya melalui ilmu, majelis ilmu dengan tauhid yang benar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemarin kita membahas tentang nama-nama Allah, ya, bahwa Allah adalah penguasa langit dan bumi, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menciptakan tata surya, planet, bintang gemintang, galaksi-galaksi yang jumlahnya ribuan, jutaan di muka bumi ini dan di angkasa luar sana. Dialah Allah yang memberikan kita rezeki, memberikan kehidupan, kesehatan, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini di video yang ke-18 ini, kita masih tetap membahas ensiklopedia Islam Kafah atau pengetahuan Islam Kafah, Islam yang total, yang menyeluruh, yang sempurna tentunya. Maka untuk mengetahui kesempurnaan Islam, bagaimana agar kita menjadi seorang muslim yang kafah sebagaimana yang Allah kehendaki, udkhulu fi silmi kafah, maka masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah. Artinya tidak setengah-setengah, tidak mengambil sebagian yang kita inginkan, yang sesuai dengan selera hawa nafsu kita, dan kita tinggalkan. Tidak demikian.
Semuanya yang ada di dalam ajaran Islam sempurna, baik, Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita akan membahas tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, nama-nama yang dibacanya senang, didengar namanya senang, diucapkan senang, Allah redha. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita sering membaca nama-nama Allah, menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, seperti kemarin Allah, Allah, Allah. Nah, kemudian ada lagi nama Allah yang lain, yaitu Ar-Rahman. Artinya Maha Pengasih. Ya, sebagaimana di dalam firman Allah dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila kita sering membaca Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman dengan lirih, dengan suara penuh kekhusyuan, maka insya Allah mudah-mudahan dengan rahmat Allah, Allah senang namanya disebut-sebut, Allah senang, Allah redha kalau seorang hamba namanya disebut-sebut. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Ya Allah, diresapi kita tuh menyebut nama Allah Ya Rahman. Berulang-ulang, berkali-kali. Kalau kita sedang tidak sibuk, atau dalam hati sekalipun sedang sibuk, sebut nama Allah Ya Rahman, Ya Rahman. Maka insya Allah mudah-mudahan kalau kita menyebut nama Allah ini, kita akan setelah selesai sholat, apakah kita selesai beraktivitas atau kita sedang beraktivitas sekalipun, insya Allah mudah-mudahan kita akan terbebas dari sifat lupa dan lalai, karena kita selalu banyak mengingat Allah. Nah, saudaraku, kita bukan hanya mengingat Allah, tapi kita di sini akan mentadaburi nama-nama Allah yang Ar-Rahman tadi, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saudaraku, tahukah Anda bahwa Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, ini dia mempunyai kebiasaan mulia, yaitu senantiasa menjamu tamu. Dan memang para nabi dan rasul senantiasa memiliki kebiasaan-kebiasaan yang mulia. Apa kebiasaan para nabi dan rasul? Nah, di pembahasan kali ini adalah kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam, senantiasa senang, gemar, suka menjamu tamu. Jadi kalau Anda, saya tentunya ada tamu, mari kita jamu, kita muliakan, kita agungkan. Dan itu adalah amalannya para nabi. Padahal kita bukan nabi dan rasul. Siapalah kita? Ulama bukan, ustadz bukan. Tapi kita orang biasa mengamalkan apa yang diamalkan, apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Yaitu amalannya mudah, sederhana, memuliakan tamu. Memuliakan tamu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau kita ada teh hangat, kopi, kita sediakan, atau makanan ringan dan sebagainya. Kalau bisa kita memberikan makan supaya perutnya kenyang, tamu itu senang dia di rumah kita, dan itu penuh berkah kalau tamu itu dikasih makan, apalagi makanannya yang enak. Dan kita ikhlas memberikan jamuan kepada tamu. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim alaihissalam ini gemar sekali dia menjamu tamu. Suatu ketika, suatu hari Nabi Ibrahim hendak menjamu seorang laki-laki yang tua. Namun niat Nabi Ibrahim itu dibatalkan setelah mengetahui bahwa ternyata orang tua itu adalah orang kafir. Jadi ketika Nabi Ibrahim ingin menjamu tamu orang tua dari perjalanan yang sangat jauh, letih, kemudian kemalaman, maka orang tua ini berkata, "Wahai Ibrahim," katanya, "bolehkah aku mampir di rumahmu? Aku dengar di sini di kampung ini ada seorang yang bernama Ibrahim," katanya, "orang baik, dan dia senang memberikan jamuan, memberikan inapan kepada tamu-tamu yang dari jauh." "Oh, boleh." Nah, kata Nabi Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim belum tahu. "Baik, Bapak," katanya, "silakan." Nabi Ibrahim anterin, rumahnya ini. Tapi setelah itu baru nyampe seperti itu, Nabi Ibrahim kemudian bertanya, "Maaf,
Bapak agamanya apa? Tauhid atau agamanya menyembah berhala? Nah, orang tua ini agama saya menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim dengar dia cemburu ketika ada saudaranya itu tidak menyembah Allah. Itu sebenarnya karena Nabi Ibrahim emang orang baik, dia hanya ingin menyembah Allah. Maka Nabi Ibrahim dengan berat hati mengatakan, wahai Bapak, maafkan kalau Bapak bukan menyembah agama tauhid, agama Allah, maka saya tidak jadi memberikan jamuan tamu kepada Bapak, dinapan dan sebagainya. Oh gitu, bapaknya akhirnya kecewa dan pergi di malam hari itu juga karena dia bingung, tapi dia sedih. Maka setelah pergi tidak lama kemudian ditegurlah Nabi Ibrahim ya sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah mencela sikap Nabi Ibrahim tersebut. Hai Ibrahim, aku, kata Allah, memberinya rezeki sepanjang umurnya, walaupun ia kafir, ingkar, tidak taat kepada aku, tidak menyembahku. Seumur hidup aku terus memberinya rezeki, pagi, siang, malam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kata Allah. Sekalipun dia seorang hamba yang kafir, yang ingkar tidak menyembahku, kata Allah. Dia melakukan perbuatan syirik, menyembah selainku. Nah, kamu, kata Allah, sedangkan engkau hanya untuk memberi makan sekali saja dan memberikan jasa penginapan sekali saja, baru aja mau sekali. Tapi kamu melakukan yang seperti itu. Kamu bertanya, kemudian kamu batalkan niat baik kamu untuk memberikan jamuan kepada tamu. Allah murka, Allah marah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari kesalahannya. Maka ketika dia ditegur oleh Allah, nah inilah ciri orang yang beriman. Ketika diingatkan, ditegur oleh Allah, maka dia cepat sadar, cepat istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim dicari sama Nabi Ibrahim, bapak tua tadi. Carilah di kegelapan malam, jalan-jalan arah-arahnya. Mungkin bapak ini kayaknya tadi dari omongan dia mau arah ke sana, maka dikejar sama Nabi Ibrahim, dicari. Ketemulah, ya belum jauh dari tempat Nabi Ibrahim. Maka dipanggil, bapak, maaf, saya minta maaf. Saya kembali, bapak datang aja ke rumah saya. Mari bapak, maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Udah, pokoknya Nabi Ibrahim benar-benar minta maaf. Maka akhirnya diajaklah bapak tua itu. Bapaknya heran-heran, tarik dibawa, terus heran-heran, ini kok beda sekali Nabi Ibrahim tadi. Dia bilang nggak boleh, katanya karena saya bukan menyembah Tuhannya Ibrahim, katanya kan. Maka diberikan pelayanan yang luar biasa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dijamu, dimuliakan, kemudian dikasih makanan yang paling enak, bahkan lebih enak dari biasanya, kemudian dikasih tempat yang paling bagus, Masya Allah. Maka terheran-heran bapak ini, sikapnya yang begitu ramah, yang penuh kesalahan pertama dari awal membawa dia ke rumahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan penuh berdosa, dengan perasaan bersalah. Kemudian setelah itu dia berikan semua fasilitas yang terbaik. Maka setelah selesai istirahat bapaknya, kemudian besoknya bapaknya bertanya, wahai Ibrahim, kenapa kamu perubahan? Apa yang terjadi pada dirimu? Kalau semalam saya mau datang, kamu boleh di awalnya, kemudian setelah kamu bertanya sama aku tentang apa agamaku, ibadah yang aku lakukan, kemudian aku mengatakan bahwa aku menyembah berhala, kamu berubah, tidak lagi seperti awal kamu baik. Kemudian kamu suruh saya untuk tidak tinggal atau di sini, tinggal di rumahmu ini, dan tidak memberikan jamuan kepada aku, kata bapak tua tadi. Kemudian tahu-tahu kamu nyusul aku, kemudian kau pergi, kau bawa aku, kau berikan fasilitas yang sampai aku heran. Yang pertama, kenapa kamu begitu? Yang kedua, kok kamu jadi baik sama aku? Apa yang menyebabkan perubahan yang ada pada diri kamu? Kata bapak tua yang kafir ini, yang menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim menjelaskan dengan baik, wahai bapak tua, sesungguhnya Tuhanku menegur aku atas perilakuku, atas perbuatanku yang tidak baik. Aku mohon maaf. Allah marah kepada aku
Karena aku hanya gara-gara engkau kafir tidak menyembah Allah, aku tidak memberikan kamu makanan padahal kau baru sekali. Sedangkan Allah Tuhanku, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi yang memberikan makan, minum, kesehatan, semuanya Allah berikan kepada aku dan kepadamu. Allah tidak pernah menuntut kamu. Ketika kamu lapar, Allah kasih makan. Ketika engkau kehausan, Allah kasih minum. Allah beri engkau dengan semua perangkat yang ada di dalam tubuh, mata, tangan, kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang, untuk mengambil sesuatu, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saya dan kamu itu tidak pernah habis-habis sampai batas waktu yang ditentukan. Maka terkagum-kagumlah Bapak ini. Wahai Ibrahim, kalau begitu siapakah Allah itu? Aku tidak tahu. Allah itu, kata Nabi Ibrahim, adalah Tuhan kita, Tuhan kamu yang menciptakan langit dan bumi. Bukan pohon-pohon, bukan bebatuan, bukan patung-patung yang kita buat sendiri kemudian kita sembah, atau pohon-pohon yang kita anggap keramat kita sembah, atau kuburan yang kita anggap keramat nenek-nenek moyang kemudian kita sembah. Itu adalah perbuatan-perbuatan syirik dan Allah tidak senang. Maka aku malu kepada Allah. Aku baru sekali ingin memberikan pelayanan kepada kamu, memberikan jamuan yang terbaik, tapi ketika aku tahu bahwa engkau agamanya beragama Majusi, menyembah api, menyembah berhala lah pokoknya, bukan menyembah Allah Ta'ala, aku pada saat itu tidak senang karena aku merasa kamu tidak pantas melakukan perbuatan seperti itu. Tapi aku ditegur oleh Allah. Begitulah Tuhanku, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan dialah Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih. Jadi kasih sayang Allah tidak pernah pilih kasih. Kasih sayang Allah sangat luas kepada seluruh hamba-hambanya. Kasih sayang Allah diberikan semua kepada makhluk-makhluknya yang di langit dan di bumi. Semuanya Allah berikan rezeki. Semuanya Allah berikan penghidupan. Orang kafir yang tidak menyembah Allah pun Allah berikan dengan kasihnya. Dengan kasihnya yang tiada terbilang. Tidak bisa terhitung Allah memberikan. Betapa banyak di muka bumi ini orang yang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah, bahkan mencaci maki Allah, menghina Allah. Nauzubillah. Bahkan mengaku bahwa dirinya sebagai manusia, sebagai Tuhan, seperti Fir'aun laknatullah, Namrud laknatullah. Mereka adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang berdusta, pemimpin yang senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Itu pun masih Allah kasih Fir'aun dengan segala fasilitasnya selama dia hidup. Kesehatan, kemudian rezeki, hartanya melimpah, orang banyak yang tunduk sama dia. Betapa Allah Maha Pengasih pada hamba-hambanya, sekalipun hamba itu adalah yang durhaka. Begitulah kurang lebih kata Nabi Ibrahim kepada bapak tua ini. Maka bapak tua ini tergetar hatinya, dia malu. Wahai Ibrahim, kalau begitu kenalkan aku dengan Tuhanmu. Aku ingin menyembah Tuhanmu, wahai Ibrahim, mulai hari ini. Maka sama Nabi Ibrahim dituntunlah bapak tua ini untuk bersyahadat, untuk beriman kepada Allah. Maka mulai saat itu bapak tua tadi, yang tadinya beragama Majusi, menyembah api, maka dia beriman kepada Allah. Kemudian dia tidak lagi menyembah api, berhala dan sebagainya. Sungguh beruntung bapak itu, Allah beri hidayah. Dengan kasih sayang Allah, dengan sifat Allah, dengan nama Allah ya Rahman, dengan sifat Allah yang Maha Pengasih, yang kasih sayang Allah tidak pernah habis-habis kepada seluruh makhluk-makhluknya. Saudaraku dimanapun Anda berada, cobalah bayangkan berapa banyak Allah kasih kita umur, berapa banyak Allah kasih kita kesehatan, berapa banyak Allah kasih kita nikmat-nikmat. Ketika kita lapar, Allah berikan kita makan. Walaupun perantaranya kita beli ke warung. Kalau nggak ada uangnya, dari mana kita mau beli ke warung? Kalau nggak Allah kasih rezeki, kita mau beli pakai apa kita? Atau kita punya uang, kita sombong, ini saya dari hasil jerih payah sendiri. Ada sebagian manusia yang mengatakan semua sebenarnya ini dari kepintaran saya. Dia lupa kepada Allah. Siapa yang memberikan dia kesehatan? Siapa yang memberikan dia helaan nafas sehingga dia masih bisa bernapas? Dialah Allah yang Maha Pengasih,
yang memberikan kasih-Nya kepada kita semua. Pemberiannya tak terbatas, tak terbilang, tak berujung. Subhanallah. Begitulah Allah memiliki sifat yang mulia, memiliki nama yang indah, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya, Masya Allah, tidak pernah habis-habisnya kepada hamba-hambanya. Sedang kita kadang sebagai seorang hamba senantiasa lupa kepada Allah. Dikasih makan aja kita kepada Allah, kita lupa kepada Allah. Tidak pernah, kita jarang kita baca makan, baca doa mau makan. Dikasih minum yang enak, jus Allah kasih, kita lupa ingat sama Allah. Allah ya kali. Allah beri kita kesehatan, jarang kita gunakan tubuh yang sehat ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jarang melangkahkan kaki ini menuju masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Kita lebih gemar sholatnya kadang di kamar, di rumah. Astagfirullahaladzim. Padahal amalan yang utama di sisi Allah adalah as-salatu li awwali waktiha, salat di awal waktu, dan takbiratul ula, yaitu takbir yang di awal, yang kita ada di belakang imam. Nah, orang yang senantiasa menjaga sholatnya, Allah akan jaga. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya, maka dia sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah, Tuhannya yang Rahman, yang Maha Pengasih. Orang yang gemar baca Quran, itu adalah orang yang tahu berterima kasih kepada Allah yang Rahman, yang Maha Pengasih. Dan seorang hamba Allah yang bisa menjaga sholatnya 5 waktu di masjid bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Kemudian orang itu gemar baca Quran, gemar sholat duha, gemar sholat sunnah tahajud, gemar puasa saum Senin Kamis. Itu sebenarnya karunia yang Allah kasih, yang Allah berikan kepada hamba. Dan itu mahal nilainya. Nikmat iman itu nikmat yang tiada bandingnya. Nikmat Allah itu sangat banyak tingkatan-tingkatannya, tak terhitung. Nikmat yang paling tinggi, yang paling besar di sisi Allah adalah nikmat iman yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka bersyukurlah kita ketika Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita beriman kepada Allah. Kita menjadi seorang muslim. Sekalipun mungkin barangkali kita keturunan muslimnya, kita keturunan, tapi gak ada masalah. Itu karunia dari Allah. Coba kalau misalnya kita ditakdirkan lahirnya bukan agama kita, tidak Islam, barangkali kita nanti kalau mati kafir, na'udzubillah, dan neraka. Nah, Allah berikan karunia kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Allah berikan kepada kita karunia, yaitu kita bisa beriman kepada Allah. Lahir dalam keadaan beriman orang tua kita. Segala puji bagi Allah. Nah, mudah-mudahan ketika kita lahir dalam keadaan kita Islam, beriman, kita terus menambah ilmu, terus belajar, terus mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama indah Ar-Rahman. Saudaraku yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kali ini tentang nama-nama Allah. Yang pertama adalah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya tidak terbilang, kasih sayangnya tidak berujung, kasih sayangnya meliputi seluruh yang ada di langit dan di bumi. Allah kasih semua rezeki makhluk-makhluknya. Allah kasih ikan-ikan yang jumlahnya miliaran di lautan itu, dikasih makan sama Allah ikan itu. Padahal ikan itu untuk makan manusia, tapi ikan itu dia ada hidup, dia ada makannya juga Allah kasih. Masya Allah. Binatang-binatang yang ada di darat, yang ada di pegunungan, yang ada di berterbangan, ya seperti burung dan sebagainya, Allah kasih makan. Semuanya Allah kasih. Tidak satu pun makhluk yang dia Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rizki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Segala puji bagi Allah atas semua pemberian yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosa kami ya Allah, limpahkan rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah yang Maha Pengasih. Ya Allah ya Rahman, jadikan hamba ya Allah, hamba-Mu yang pandai berterima kasih ya Allah, pandai bersyukur kepadamu. Ya Allah ya Rahman, ya Allah yang Maha Pengasih, kasih sayang-Mu ya Allah sungguh banyak ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, kalau kami selama ini ya Allah yang udah Engkau beri ya Allah, yang telah Engkau kasih ya Allah, kami masih banyak lalai kepadamu. Beri kami hidayah ya Allah, limpahkan rahmat dan karunia-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, salawat dan salam senantiasa ya Allah bagi Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah.
Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wal istajina wal jami' wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Agar majelis ini penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Ta'ala, bagi baik saya yang menyampaikan maupun Anda yang menyaksikan, kita baca dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.